Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 untuk mata kuliah Kimia Kelautan dengan anggotanya yaitu yang pertama Elena Dominika Tuan dengan MPM 52190038, yang kedua Maria Stefanis Nenis dengan MPM 52190034, dan yang ketiga yaitu Maria Rosanti Banusu dengan MPM 52190002. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan materi yaitu Marine Nutraceuticals. Nutraceuticals ini sendiri merupakan produk makanan yang diperkaya melengkapi diet dan juga dapat membantu dalam mengobati atau mencegah penyakit kronis. Jurnal rujukan yaitu Chondrochanthus td varlusitanicus, The Nutraceutical Potential of an Unexploited Marine Research, atau potensi nutraceutikal dari rumput laut Chondrochanthus td varlusitanicus yang merupakan sumber daya laut yang belum dieksploitasi. Latar belakang: populasi dunia saat ini semakin meningkat pesat sehingga memberikan tekanan pada sumber makanan dan dapat menyebabkan dampak buruk di seluruh dunia. Oleh karena itu, perlu ditemukan sumber makanan mentah baru yang dapat memberikan nutrisi dan mineral bagi manusia untuk membantu fungsi sel tubuh. Rumput laut merah Chondrochanthus td varlusitanicus memiliki kandungan mineral, kandungan kalsium dan fosfor, kandungan nitrogen dan kalium, serta kandungan karbohidrat. Rumput laut merah ini diakui memiliki sumber beberapa metabolit dan berbagai manfaat kesehatan. Selain kontribusinya cukup besar untuk pasokan nutrisi, misalnya polisakarida alga berkontribusi sebagai sumber makanan rendah kalori dan juga bertindak sebagai agen anti-obesitas karena senyawa ini tidak dicerna oleh organisme manusia tapi memberikan rasa kenyang. Selain itu, rumput laut ini juga bisa mensintesis asam lemak esensial dan asam amino esensial yang hanya diperoleh melalui kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan kebutuhan untuk menyediakan sumber makanan baru yang bergizi dan sehat untuk memastikan ketahanan pangan global, rumput laut sedang dieksplorasi untuk dimasukkan dalam daftar kemungkinan sumber makanan untuk diet hewan dan manusia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai profil nutrisi dari Chondrochanthus td varlusitanicus dikumpulkan dari habitat aslinya dan untuk mengevaluasi apakah berpotensi menjadi sumber makanan nutraceutikal bagi manusia. Metode pada penelitian ini yaitu tahap panen dan persiapan rumput laut. Yang kedua, karakterisasi jejak elemen dan mineral. Yang ketiga, menentukan profil nutrisi. Dalam menentukan profil nutrisi ada 4 bagian metode, yaitu yang pertama, pengujian kadar air dan jumlah abu. Yang kedua, pengujian kandungan lemak mentah. Yang ketiga, pengujian kandungan total nitrogen atau protein. Dan yang keempat adalah pengujian serat kasar dan karbohidrat bebas ekstrak nitrogen. Kemudian yang ketiga yaitu karakterisasi kandungan polisakarida. Karakterisasi kandungan polisakarida ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama diekstraksi karagenannya, yang kedua karakterisasi menggunakan instrumen FTIR ATR, yang ketiga karakterisasi menggunakan instrumen HNMR, dan yang terakhir adalah karakterisasi menggunakan instrumen CNMR. Baik, yang berikut adalah hasil. Pada tabel bagian kiri, yaitu hasil makro dan mikronutrisi biomasa, dinyatakan dalam min, plasmin simpangan baku nilai gizi
dalam 7 gram C.T.D.var lusitanicus sesuai dengan Dietary Reference Index atau DRI. Pada tabel 1 menunjukkan kandungan unsur tertinggi yang terdapat dalam rumput laut, yaitu nitrogen dan kalium. Dibandingkan dengan tembaga, seng, dan mangan, yang merupakan nilai terendah dalam analisis unsur biomasa rumput laut Chondrochanthus tedivar lusitanicus. Yang berikut itu tabel bagian kanan atau tabel 2, yaitu hasil karakterisasi nutrisi biomasa C.T.D.var lusitanicus dinyatakan dalam min plus min standar deviasi kandungan gizi 7 gram menurut DRI. Dapat diamati bahwa DW atau rumput laut segar lebih menggembirakan dari aspek nutrisi. Sebagian rumput laut ini terdiri dari air. Sementara itu, ditegaskan bahwa di antara komponen nutrisi yang dianalisis, baik FW atau rumput laut kering dan DW atau rumput laut segar, mengandung kandungan karbohidrat yang tinggi, masing-masing 7,55 dan 56,03 gram, yaitu FW dan DW juga terbukti menjadi sumber protein yang signifikan, yaitu 1,54 dan 11,42 gram, dan mineral 3,96 dan 29,35 gram. Dapat diamati juga bahwa rasio DW berbanding FW dari C.T.D.var lusitanicus adalah 1:7,4 untuk semua parameter nutrisi. Artinya, 1 gram biomasa alga kering secara nutrisi setara dengan 7,4 gram rumput laut segar. Yang berikut tabel 3 yang terdapat pada bagian bawah, yaitu kuantifikasi polisakarida dan nilai gizi dalam 7 gram C.T.D.var lusitanicus sesuai dengan DRI. Pada tabel 3 ini menekankan pada kandungan polisakarida rumput laut Chondrochanthus tedivar lusitanicus jika dibandingkan semua sampel gemotatif betina dan jantan, menghasilkan kuantitas polisakarida tertinggi masing-masing 40,9 dan 42,1%. Yang berikut, gambar 2 menunjukkan spektrum FTIR-ART dari Cragenanophytes chondrochanthus tedivar jantan dan betina. Polisakarida hasil isolasi diperiksa menggunakan FTIR-ART. Pendekatan spektroskopi ini memungkinkan karakterisasi polisakarida yang tidak rusak secara cepat dengan sejumlah kecil sampel. Seiring dengan adanya 3 puncak bahu pada 905 cm pangkat min 1, 930 cm pangkat min 1, dan 1070 cm pangkat min 1 dalam spektrum FTIR yang dikaitkan dengan keberadaan theta-karagenan C.T.D.var lusitanicus tetrasporophyt yang terdapat pada gambar 2 tabel 4 memiliki hibrida ksi theta-karagenan. Selain itu, fase tetrasporofit dari C.T.D.var lusitanicus memiliki puncak yang besar pada 830 cm pangkat min 1 yang khas dari 2 puncak utama di dekat si karagenan. Puncak besar dan menonjol dalam hal ini mengungkapkan bahwa fase siklus ini C.T.D.var lusitanicus tetrasporofit yang terdapat pada gambar 2a posisikan ksi theta karagenan.
Spektrum FTIR ART jantan dan betina C. tedeifer lusitanicus gametophyt yang terdapat pada gambar 2 bagian B dan C identik menunjukkan adanya hibrida kappa banding iota karagenan atau ada di puncak kappa 930 dan 845 cm pangkat min 1 banding iota 805 cm pangkat min 1. Pada gambar 3 menunjukkan spektrum HNMR dari karagenan yang diekstraksi dari sion Ratucanthus tedeifer lusitanicus. Bagian A menunjukkan tetrasporofit, yang B menunjukkan gametofit betina, dan yang C gametofit jantan. Zona proton anomerik dari HNMR yang terdapat pada gambar 3, spektrum karagenan asli dan termodifikasi alkali dari C. tedeifer lusitanicus gametofit betina dan jantan menunjukkan dua sinyal kuat masing-masing pada 5,11 ppm dan 5,32 ppm. Proton anomerik dari 3,6 anhidro AD galaktosa atau Da kappa karagenan dan 2 sulfat 3,6 anhidro AD galaktosa atau Da2S iota karagenan diwakili oleh sinyal-sinyal ini. Sinyal yang lebih lemah dengan pergeseran kimia 5,37 ppm terdeteksi dalam spektrum sampel gametofit betina yang diekstraksi alkali selain sinyal karagenan. Sinyal ini telah dikaitkan dengan patifluoridean, kontaminan umum dan alami yang ditemukan dalam sampel karagenan. Yang terakhir, gambar keempat menunjukkan spektrum CNMR dari karagenan yang diekstraksi dari sion Ratucanthus tedeifer lusitanicus T atau tetrasporofit, B gametofit jantan, dan C gametofit betina ekstraksi alkil. Daerah anomerik dari spektrum CNMR karagenan yang diekstraksi alkali, gametofit betina dan jantan mengandung 3 puncak yang signifikan yang terdapat pada gambar 4, B dan C, 102,5 ppm sesuai dengan karbon anomerik dari D-galaktosa 4-sulfat residu atau 6,4S ditemukan di kedua kappa dan iota karagenan 95,3 ppm sesuai dengan karbon anomerik 3,6-anhidrogalaktosa atau Da dalam kappa karagenan dan 93,1 ppm sesuai dengan karbon anomerik anhidrogalaktosa 2-sulfat atau Da2S. Bagian huruf T menunjukkan sinyal pada 103,3 dan 92,8 ppm, 104 dan 95,7 ppm yang mungkin dianggap berasal dari karbon anomerik C dan theta karagenan masing-masing di spektrum CNMR karagenan asli dan yang diekstraksi alkali dari tetrasporofit. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis kandungan kimia rumput laut merah Chondrochanthus tedeifer lusitanicus menunjukkan bahwa spesies ini memiliki profil nutrisi yang baik untuk makanan manusia dan mungkin memiliki beberapa manfaat suplemen diet dalam menurunkan beberapa gangguan umum terkait makanan cepat saji seperti penyakit diabetes, obesitas, atau penyakit kardiovaskular. Rumput laut merah ini memiliki potensial nutraceutikal sebagai bahan suplemen yang memiliki dosis rendah dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih.